Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko M. Atik Al-Haramain NPM 183100084. Baik, di sini saya akan melanjutkan video penjelasan yang kemarin untuk memenuhi tugas blok neurologi Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati. Baik, di sini untuk pembahasan yang sekarang saya akan membahas tentang ganglia basal, diencephalon, dan mesencephalon. Baik, kita langsung lanjut saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada ganglia basal. Apa sih ganglia basal itu? Ganglia basal adalah kumpulan nukleus subkortikal. Nah, yang berkumpul di sini dari berbagai tempat. Untuk di mana sih tempat dari ganglia basal itu? Nah, namanya aja ganglia basal, berarti di basal, di basis, di bawah, di dekat batang otak. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dari sini nih. Nah, jadi ganglia basal ini ada dua, kanan dan kiri, dektrat dan sinistra. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk struktur-struktur dari bagian-bagian dari ganglia basal ini. Apa aja sih bagian-bagiannya? Yang pertama ada yang paling lateral ada putamen. Nah, di sini putamen kan. Nah, terus ada globi, pallidi, lateralis, dan medialis. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindah ke gambar yang sini. Nah, ini untuk strukturnya. Ada putamen di sini, terus ada globus pallidus yang bulatan ini. Nah, terus ini ada di sini ada nempel nih talamus. Nah, dia menempel ke talamus. Terus nah, ini untuk bagian-bagiannya bisa dibaca ya. Ada korpus amigdala, ada korpus amigdaloideum. Nah, nukleus. Nah, ini yang hijau di pinggirnya ventriculus. Nah, ventriculusnya di sini. Nah, itu untuk bagian-bagiannya. Nah, ini ganglia basal dilihat dari sisi kiri atau sinistra. Ganglia basal yang bagian kiri ya. Terus yang selanjutnya kita langsung masuk ke diencephalon. Diencephalon berada di dekat ganglia basal. Nah, diencephalon di sini dia mengelilingi dari ventriculus tertius. Nah, di sini di tengah-tengah sini. Nah, untuk diencephalon nih, diencephalon untuk perbatasan di depan dia dibatasi oleh commissura anterior. Nah, di sini ada commissura anterior. Nah, batasnya commissura anterior, lamina terminalis, dan chiasma opticum untuk batas depannya. Dan untuk batas belakangnya di sini ada commissura habenularum. Nah, di sini. Nah, jadi ini namanya diencephalon. Nah, untuk bagian-bagiannya diencephalon dibagi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada epitalamus, ada talamus, hipotalamus, dan subtalamus. Nah, bisa dilihat di sini ya bagiannya. Nah, terus di bawah ini kan ada mesencephalon nanti di sini. Ini diencephalon. Nah, di sini ada mesencephalon dan ini ada pons. Nah, ini diencephalon di atas di sini.
Oke. Terus, nah kita lihat ke gambar ini. Ini di diensipalon. Jadi di diensipalon itu banyak nukleus, yang mana nukleus itu ada bagiannya masing-masing, ada nama-namanya masing-masing. Ini dipotong. Nah, ini dari potongan begini kita lihat banyak nukleusnya, yaitu misalnya yang pertama ada yang warna hijau nih, ada namanya nukleus mediani adesioni interthalamica. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk masing-masing nukleus ini mempunyai fungsinya masing-masing, tergantung dia akan menyalurkan kemana nantinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada nukleus yang ada di diensipalon. Yang pertama ada nukleus yang paling depan, yang depan ini ada nukleus anterior hipotalami. Nah, nukleus anterior hipotalami, di mana fungsinya bisa dilihat di sini adalah pemacu laju utama bagi irama sirkadian, siklus tidur bangun, suhu tubuh, tekanan darah. Jadi masing-masing nukleus ini ada memiliki fungsi masing-masing tersendiri. Terus lagi ada yang namanya nukleus paraventricularis. Nah, ini ada di atas nukleus paraventricularis di sini. Ada di atasnya yang tadi ini berfungsi untuk memproduksi hormon adrenergic ADH, hormon. Terus ada lagi di depannya lagi ada nuklei prioptici, di mana fungsinya di sini dia berperan dalam pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, perilaku seks, siklus menstruasi, dan gonadotropin. Nah, jadi setiap masing-masing dari nukleus mempunyai perannya masing-masing. Terus bisa dibaca lagi ada nukleus intermedia hipotalami, terdiri atas nuklea tubralis, dorsomedialis, ventromedialis, et arcuatus, produksi sekresi hormon pelepas dan menghambat pelepasan, berperan mengatur asupan air dan makanan. Nah, ini nuklei intermedia, perannya itu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, terus ada nuklei posterior hipotalami. Nah, bisa dibaca sendiri nih fungsi-fungsinya. Terus yang di sini ada juga namanya nukleus Ruber, yang paling besar ya di sini. Nah, kita lanjut. Untuk selanjutnya kita lanjut langsung ke mesenciphalon. Mesenciphalon tadi ada di mana? Dia ada di bawahnya dari diencephalon. Dia menyatu dengan dia akan menyatu dengan trunkus encepali atau batang otak. Nah, bisa dilihat ini mesencephalon, ini dilihat dari atas, dari superior ya. Ini dilihat dari atas dulu, dilihat dari atas. Nah, ada strukturnya di sini. Ada itu nukleus Ruber yang tadi yang di diencephalon, dia juga ada di sini. Berjalan sini. Nah, bagian-bagiannya di sini ada nukleus Ruber, substansia grisea. Nah, grisea di sini. Terus ada substansia nigra. Nah, di situ ya, bisa dilihat. Ini dilihat dari superior. Nah, ini baru ini dilihat dari
inferior atau dilihat dari bawah. Jadi yang tadi tuh dipotong dua gitu. Tadi dilihat dari bawah, dari atas, yang ini dilihat dari bawahnya. Sama seperti yang tadi, ini ada substantia nigra, ada nucleus ruber, substantia grisea. Di sini juga ada ini chiasma opticum. Nah, ini yang akan masuknya nanti ke penglihatan. Bisa dilihat ya, dibaca. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang klinis, yaitu yang pertama ada lesi nukleotalami non spesifik. Misalnya jika ada gangguan pada nukleotalami yang spesifik, ada lesi di situ, dia akan menyebabkan gangguan kesadaran, karena kan dia menyerang nukleinya, dia akan menyebabkan gangguan kesadaran disertai penurunan kewaspadaan. Yang selanjutnya ada lesi nukleus ruber, di mana ini jika terdapat lesi dalam nukleus ruber akan menimbulkan gejala yang serupa dengan lesi cerebellum, termasuk dia nanti akan terjadi tremor cerebellar dan penurunan tonus otot. Terus ada penyakit Parkinson, di mana penyakit Parkinson ini dia diakibatkan karena sintesis dopamin yang sangat berkurang, khususnya di dalam substansia nigra, akan terjadi kejang di situ. Baik, untuk pembahasan kali ini mungkin cukup ya. Saya hanya membahas garis-garis besarnya tadi. Nanti bisa dibaca kembali di Sobota. Untuk pembahasan kali ini mungkin saya cukupkan. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf, karena kesalahan dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang ingin bertanya, bisa silahkan komen di bawah, dan untuk kritik dan saran juga bisa komen juga di bawah. Untuk sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.